Di awal sampai pertengahan cerita ini sempurna, tapi di akhir malah acak-acakan. Endingnya sih gue nggak masalah ya, yang gue permasalahin itu arc yang di akhir cerita. Langsung aja, di video ini gue akan kasih review dari manga yang belum lama ini tamat, yaitu Kaguya sama Love is War. Review gue akan dibagi dua, yang pertama nggak mengandung spoiler, yang kedua mengandung spoiler. Di bagian review yang mengandung spoiler itu juga gue akan ngasih tahu arc dan momen favorit gue dari manga ini. Mungkin kalian udah familiar sama cerita ini. Ya pokoknya manga ini bercerita tentang Kaguya dan Shirogane. Mereka berdua sama-sama suka, tapi mereka nggak mau nembak. Si Kaguya bagaimanapun caranya dia mau ngebuat Shirogane takluk dan nembak dia. Begitu juga dengan Shirogane. Itu plot utamanya. Kalau subplotnya masih banyak lagi. Secara keseluruhan, komik ini mengikuti kehidupan anak-anak OSIS di Akademi Suchin. Selain Kaguya dan Shirogane, di OSIS itu ada Ishigami, Chika, dan Ino. Pas komik ini tamat, totalnya ada 281 chapter. Di semua chapter itu juga nyeritain karakter-karakter yang bukan anak OSIS, kayak Hayasaka, Maki, Nagisa, dan masih banyak lagi. Oke, gua sendiri udah baca semua chapternya, jadi sekarang kita langsung aja menuju review yang tanpa spoiler. Pertama dari plot utamanya. Jadi walaupun plot utama diceritain itu tentang Kaguya dan Shirogane yang ingin membuat satu sama lain untuk menyatakan cinta, tapi tentu aja itu nggak terjadi di setiap chapter. Kalau gue bilang sih cerita ini lebih ke slice of life. Malah ya gue sebenarnya lebih suka chapter-chapter yang lebih santai ketimbang yang serius. Karena kekuatan cerita ini tuh di komedinya dan karakternya. Bukan berarti bagian yang serius itu jelek ya, tapi ya emang karena yang ngehook atau yang bikin orang-orang mau ngikutin cerita ini menurut gue sih dari komedi dan karakternya. Tapi ya setiap cerita pasti makin lama makin serius. Di manga ini juga begitu. Makin lama arc-nya juga lebih serius. Bagian awal sampai pertengahan dari cerita ini menurut gue sempurna sih sebagai cerita romcom. Romance-nya seru buat diikutin, karena seiring berjalannya cerita juga dikasih lihat backstory dari Kaguya dan Shirogane. Dan kenapa mereka nggak mau nembak, maunya ditembak. Bagusnya lagi backstory mereka ngebuat alasan mereka jadi masuk akal gitu. Kalau komedinya mah nggak usah dipertanyakan ya, emang sih standar kelucuan setiap orang beda-beda. Tapi kalau buat gue sih lucu banget, karena komedinya kayak natural gitu. Jadi emang karena karakternya dan kejadiannya lucu gitu, bukan karena karakternya dipaksa buat ngelucu. Nah, tapi bagian akhir dari cerita ini secara kualitas malah menurun sih. Di awal sampai pertengahan cerita ini sempurna, tapi di akhir malah acak-acakan. Endingnya sih gue nggak masalah ya, yang gue permasalahin itu arc yang di akhir cerita. Dari awal sampai pertengahan itu skala dari suatu arc biasanya nggak terlalu gede, tapi dampaknya ke karakter itu gede banget. Itu yang gue suka dari cerita ini. Tapi di arc akhir itu skalanya terlalu gede, jadi kerasa aneh aja gitu. Yang dari awal ceritanya berputar di sekolahan, terus tiba-tiba jadi ke dunia politik perusahaan yang menurut gue skalanya udah bukan level anak-anak SMA lagi. Gue akan ngomongin arc ini lebih jauh di bagian spoiler review. Terus pas perpindahan dari bagian tengah ke akhir itu kan banyak muncul karakter baru ya. Yang gue maksud ini pas bagian mereka naik kelas. Di tahun ajaran baru ini banyak banget karakter yang diintroduksi. Bahkan sampai murid-murid di kelasnya Kaguya dan Shirogane pun dipilih langsung sama kepala sekolahnya. Tapi gimana ya karakter-karakter yang diintroduksi itu menurut gue malah jadi sia-sia gitu. Nggak kepake dengan benar. Jadi rasanya si pengarangnya si Aka ini ngerencanain rencana A, tapi yang terrealisasikan malah rencana F. Jadi ya pas ceritanya tamat masih banyak subplot yang belum kelar atau nggak muasin gitu. Tapi untungnya sih ya karakter-karakternya dari awal cerita sampai akhir tetap bagus ya. Si Kaguya dan Shirogane sama-sama punya kekurangan dan kelebihannya. Dan hal itu malah ngebuat karakter mereka jadi lebih menarik. Apalagi dengan kekurangan dan kelebihannya itu mereka masih tetap mau ngebuat biar bisa ditembak. Jadi bener-bener kerasa ya pertandingan siapa yang bisa ngebuat nyatain cinta duluan. Yang gue suka lagi, si Aka ini juga ngebuat karakter-karakter lainnya sama menariknya. Kayak Ishigami, Ino, dan Hayasaka. Mereka ini punya masalahnya masing-masing. Terus panjang cerita ada bagian penyelesaian masalah buat mereka. Jadi rasanya karakternya bisa berkembang. Dan emang kerasa sih perbedaan semua karakternya di chapter-chapter awal sama di chapter-chapter akhir. Kalau si Fujiwara sih gue cuma bisa bilang dia unik ya. Dari gambarnya jujur sih sebenarnya nggak terlalu bagus ya, tapi karena ini komik komedi dan terus gambar ekspresi karakternya lucu-lucu, jadinya pas baca sih gue nggak ada masalah. Gue juga ngerasa gambarnya ini kurang bagus pas lagi mulai arc-arc yang serius, tapi untungnya desain karakternya menarik-menarik ya. Oke, sekarang kita akan menuju spoiler review. Kalian bisa nonton bagian ini atau kalau takut ke spoiler, kalian bisa langsung skip ke bagian baca di mana dan rating. Di spoiler review itu gue juga akan kasih arc dan momen favorit gue dari manga ini. Gue mau ngasih tahu lebih jelas lagi arc akhir yang gue maksud tadi. Jadi di arc itu situasinya si Kaguya dan Shirogane udah pacaran. Dan Kaguya dipaksa sama keluarganya untuk dinikahi sama orang pilihan keluarganya. Demi kepentingan perusahaan keluarganya. Gue nggak suka karena ini lebih klise ya dibanding arc lainnya. Apalagi kan pas mereka naik kelas udah diintroduksi karakter-karakter baru di sekolah Suchin. Jadi yang diharapin sama orang-orang untuk arc terakhir ya tentu aja permasalahan di sekolah. Jadi rasanya si Aka ngenalin karakter buat cerita di setting sekolah, tapi ceritanya malah berjalan di setting lain. Lihat aja nih, ada karakter yang kayaknya penting banget dikenalin secara misterius, tapi nggak terjadi apa-apa sampai ceritanya tamat. Dan bahkan gue sempat ngerasa sih kalau mungkin wali kelasnya Kaguya dan Shirogane bakal punya kisahnya sendiri buat diceritain. Tapi ya karena arc terakhirnya bukan terjadi di sekolah, jadinya wali kelasnya juga jarang muncul.
Arc favorit gue di cerita ini udah pasti bukan di bagian akhir ya, tapi di pertengahan, yaitu Dual Confession Arc. Arti bahasa Indonesianya kurang lebih arc pernyataan dua arah, yang dimana ini terjadi pas lagi festival sekolah, dan Shirogane pun memutuskan untuk nembak si Kaguya. Menurut gue arc ini bener-bener puncak komik ini. Walaupun arc selanjutnya sama-sama bagus, tapi arc selanjutnya lebih kerasa kayak epilog dari arc ini. Di arc inilah kebongkar jelas alasan dari kenapa Kaguya dan Shirogane maunya ditembak. Dan alasan mereka itu malah ngebuat ceritanya jadi lebih seru dan menarik buat diikutin. Pokoknya buat gue arc ini sempurna lah. OOT dikit nih, sebenarnya arc ini juga udah dibuat animenya ya. Tapi kalau gue pribadi sih gue lebih suka versi manganya ya. Karena implikasi versi manganya lebih menarik menurut gue. Pas dialog antara Shirogane sama Kaguya di atas menara itu rasanya jadi kayak, ini jadi nembak nggak nih? Kayaknya nggak jadi, tapi jadi ding, enggak ding, nggak tahu deh. Sedangkan di animenya kayak ya udah pasti aja gitu. Tapi gue tetap suka sih sama animenya, karena ya suka aja ada pengisi suara sama tambahan elemen musiknya. Kalau untuk momen favorit gue di komik ini, sebenarnya daripada dibilang momen, mungkin lebih tepatnya chapter ya. Jadi ada satu chapter yang bikin gue ngakak terus walaupun udah dibaca berkali-kali. Yaitu chapter 96. Di chapter itu nggak terlalu penting sih buat plot utamanya. Tapi tetap aja, karena kocak banget, gue jadi keinget terus. Kalau ada yang gue belum puas dari cerita ini, itu udah pasti kisah cintanya si Ishigami. Sebenarnya rasanya bagus sih si Ishigami bisa deket sama 3 dari 4 cewek yang susah dideketin. Alias cewek mustahil di Akademi Sucin. Tapi yang bakal jadian sama Ishigami itu malah si Ino, cewek yang rasanya musuh bebuyutan sama Ishigami. Tapi masalahnya banyak karakter yang rasanya belum diceritain secara penuh gitu. Kayak si Osaragi sama Koromo. Mereka kan dibilangnya cewek mustahil di Akademi Sucin. Tapi Shigami bisa dekat sama mereka. Padahal ini menarik kan, tapi yang diceritain kayak belum sepenuhnya gitu. Kisah cintanya Shigami kayak terlalu cepat selesainya. Satu lagi yang gue belum puas itu dari ceritanya Chika. Dia kan dibilangnya dulu itu pemusik yang jenius, tapi nggak pernah ada cerita tentang hal itu gitu. Dari awal sampai akhir chapter cuma dibilang aja kalau dia dulu pemusik yang jenius, tapi nggak ada arc atau malah chapter yang fokus ke situ. Menurut gue sih sayang banget. Terakhir, karena cerita ini satu universe sama Oshinoko, jadi gue ada sedikit berharap karakter dari manga ini bisa muncul di Oshinoko. Dan bukan cuma jadi cameo, tapi minimal jadi karakter pendukung lah. Manga ini bisa dibaca secara digital dan fisik. Pertama kalau digital, untuk yang bahasa Inggris, jadi series ini punya website yang dibuat para penggemarnya. Yang di situ ada dari chapter 1 sampai tamat. Di situ selain Kaguya juga ada spin-off-nya, dan komik lain buatan Aka, Oshinoko. Gua taruh linknya di deskripsi. Kalau yang digital bahasa Indonesia sih banyak banget ya. Kalau lu cari di Google juga pasti langsung ketemu. Kalau yang fisik, komik ini udah terbit di Indonesia, diterbitin sama MNC. Kalau gue biasanya beli di Tokped, nama tokonya Dojo Buku. Gue suka beli di situ karena harganya lebih murah. Gue taruh linknya di deskripsi kalau kalian mau beli di situ juga. Kalau gue bilang sih ini manga romcom yang hampir sempurna. Kerasa banget ya si Aka makin lama kayak capek sama cerita ini. Mungkin itu yang ngebuat dia pensiun jadi manga artis ya. Karena gue yakin sih kalau si Aka fokus sama ceritanya aja terus yang gambarnya orang lain mungkin bagian akhirnya nggak bakal separah itu. Tapi tetap sih secara keseluruhan ceritanya seru banget buat diikutin. Apalagi dari karakter-karakternya. Setiap karakternya bagus banget. Bisa dibilang karakternya lumayan kompleks ya. Terutama Kaguya dan Shirogane. Gue sih tetap ngerasa manga ini adalah manga yang spesial ya. Segitu aja dari gue untuk full review dari manga Kaguya sama Love is War. Terima kasih udah menonton. Kalau suka bisa di like dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.